Dan untuk membahasnya pemirsa pada pagi hari ini sudah bergabung bersama kami melalui line Zoom bersama dengan Bapak Luki Bayu Purnomo. Beliau ini adalah praktisi pasar modal. Selamat pagi Mas Luki. Selamat pagi. Terima kasih banyak Mas atas waktunya pada pagi hari ini. Ya, terima kasih. Mas Luki, beragam sentimen begitu ya dari global kemudian juga dari dalam negeri. Kalau dari global cenderung agak negatif karena imbal hasil atau yield obligasi dari Amerika Serikat untuk tenor 10 tahun kembali mengalami peningkatan bolak-balik 1,4, 1,6 gitu ya. Ini membuat pasar saham terancam, kemudian rata-rata melakukan profit taking sehingga pelemahan dari Wall Street cukup tajam pada penutupan dini hari tadi. Kemudian dari dalam negeri ini ada informasi seputar Presiden Jokowi yang menggalakkan cinta produk lokal begitu ya dan meminta untuk memaksimalkan TKDN. Bagaimana peluang dari indeks harga saham gabungan menanggapi hal ini? Ya, pertama kalau kita mau lihat beberapa waktu sebelumnya, memang potensi indeks harga saham gabungan masih memiliki ruang pelemahan. Ada beberapa sentimen yang memang sudah berlangsung itu 1 hingga 2 hari sebelumnya. Yang pertama itu kalau kita perhatikan pernyataan-pernyataan dari Powell di segmen The Fed sebelumnya, kemudian pandangan-pandangan terhadap kinerja ekonomi Amerika yang memberikan prospek terhadap kinerja dolar itu akhirnya mendorong mata uang dolar tersebut masih mendominasi mata uang negara lainnya, antara adalah mata uang di negara G20 dan G7. Nah, untuk itu sebenarnya dengan menguatnya dolar otomatis memberikan sentimen positif terhadap kinerja dolar indeks. Nah, akhirnya kita melihat dalam 1 hingga 2 hari terakhir rupiah cenderung tertekan dan itu memberikan sentimen negatif terhadap indeks harga saham gabungan oleh karena dolar masih memperoleh apresiasi. Walaupun kita ketahui ada beberapa tantangan juga, yaitu yield obligasi Amerika baik itu tenor 10 tahun hingga 30 tahun itu yang masih dapat dikatakan belum memiliki prospek yang cukup memadai karena kita ketahui Joe Biden juga sedang menyusun agenda ekonomi di Amerika. Nah, untuk itu ke depan volatilitas pasar masih cenderung menekan indeks harga saham gabungan dan kinerja rupiah yang berada di angka 14.200 hingga 14.150. Kemudian dari sisi global lainnya, kita perhatikan harga minyak dunia berhasil menuju level 60 US dollar per barrel, dan itu adalah level yang sangat diharapkan oleh pelaku pasar karena ini adalah level tertinggi sepanjang tahun 2021. Nah, untuk itu pasar lebih menggemari transaksi jangka pendek, khususnya untuk volatilitas atau instrumen yang memiliki volatilitas tinggi. Oke. Indeks harga saham gabungan peluangnya masih volatil, cenderung tertekan. Nah, kemarin sudah break di bawah posisi 6.300, di mana kan ketika BASI berada di posisi 6.300-an ini dinilai konsolidasi. Nah, apakah dengan pelemahan indeks harga saham gabungan sekarang di kisaran 6.290-an ini, Pak Luki, membuat indeks harga saham gabungan trennya cenderung bearish? Kalau dikatakan bearish, saat ini belum dapat secara solid dikatakan bearish karena 6.290 saat ini kita diskusi itu masih dekat dengan 6.300 hingga 6.350. Nah, untuk itu ini masih bersifat koreksi temporer karena kita tahu sentimen yang ada juga sentimen jangka pendek seperti prospek terhadap kinerja US dollar tadi, kemudian harga minyak yang mencapai level tertinggi 60 US dollar per barrel, bisa jadi itu sudah berada di level resisten. Nah, begitu sentimen yang ada dalam akhir pekan ini masih bersifat temporer. Nah, begitu ruang gerak indeks Baik. hari ini itu berada di angka 6.240 hingga 6.300. Range-nya 6.240 sampai dengan 6.300 ya? Ya. Resistennya di posisi berapa? Di 6.300, karena 6.300 itu sudah sangat dekat dengan level saat ini 6.290. Oke, kalau ternyata di akhir pekan ini berhasil kembali tercapai posisi 6.300 ini, peluang selanjutnya untuk IHSG di posisi berapa? 6.360 itu adalah target resisten yang kedua atau resisten berikutnya apabila mampu breakout dari angka saat ini di 6.300. Oke, indeks berpotensi koreksi sementara ya dengan support 6.240
range-nya sampai ke 6.300 sampai 6.360 dulu ya Pak Luki ya. Ya. Nah, dengan kebijakan dari Presiden begitu ya, menggaungkan produk dalam negeri, bukan hanya menggaungkan produk dalam negeri, tetapi menyatakan bahwa benci produk dari luar negeri gitu ya, dan mengoptimalkan TKDN, menurut Anda cukup akan mempengaruhi tidak sih emiten-emiten mungkin yang komponen utamanya masih dari impor? Ya, untuk itu salah satu hal yang berhubungan dengan pertanyaan tadi, saya juga jelaskan nanti pada rekomendasi bahwa ada beberapa emiten yang memiliki kandungan lokal atau dikatakan itu lebih banyak. Nah, saya ingin mengamati, kemudian saya ingin juga menyikapi ya pernyataan-pernyataan tersebut bahwa sebenarnya perlu adanya kolaborasi dari lembaga-lembaga, baik institusi pemerintahan hingga institusi swasta untuk sama-sama membangun ekosistem ini. Karena kalau kita perhatikan adalah bagaimana distribusi ya, distribusi produk-produk tersebut juga harus memiliki kandungan lokal lebih dominan. Karena apa? Tujuannya untuk meningkatkan kualitas produk lokal dibandingkan harus impor. Nah, yang terjadi selama ini memang produk impor tersebut masih lebih dominan baik dari distribusi offline ataupun online. Nanti yang saya kira ini menjadi satu kesempatan, dan kemarin juga Pak Ferry sebagai Gubernur Bank Indonesia menyatakan bahwa akan mengoptimalisasikan cabang-cabang Bank Indonesia untuk mendorong kinerja atau kualitas UMKM, ya, mempromosikan UMKM. Tetapi memang ini harus terintegrasi dengan lembaga-lembaga lainnya, bukan saja Bank Indonesia, tetapi bagaimana sustainability, bagaimana keberlanjutan apabila binaan-binaan tersebut ternyata memang benar-benar memiliki potensi. Nah, ini harus ditangkap oleh kementerian, kemudian ini harus ditangkap oleh lembaga-lembaga yang dapat dikatakan apakah itu lembaga yang membidangi percepatan atau akselerasi pertumbuhan UMKM di Indonesia. Nah, saya kira dengan demikian apa yang diharapkan dari Presiden itu dapat terwujud, dan lintas lembaga itu saling mengakselerasi. Tapi untuk jangka pendek ini kira-kira respon market akan seperti apa? Karena kita tahu kan bursa saham sangat sensitif dengan pernyataan, apalagi ini dari seorang kepala negara. Pertama, kita tidak bisa pungkiri kita ini sebagai negara net importer saat ini. Jadi apabila ada pernyataan tersebut dan pernyataan tersebut secara rasional itu diterima oleh pelaku pasar, maka pelaku pasar hanya ingin mengelompokkan bahwa pernyataan tersebut ditujukan bagi produk UKM, bukan produk-produk atau sektor-sektor yang berhubungan dengan kinerja pasar seperti sektor-sektor yang memiliki kapitalisasi besar, karena itu tidak serta-merta dapat merevisi kinerja sektor-sektor yang memang sudah secara ideal memiliki kapitalisasi besar. Itu akan melihat tendensi pada sektor-sektor yang memiliki kapitalisasi menengah dan tinggi. Tanggapan dari Pak Luki ini akan tercermin ya dari rekomendasi saham pilihannya nanti. Kita jeda terlebih dahulu Pak Luki dan juga pemirsa. Kami segera kembali usai pariwara berikut.